Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan yang telah diberikan pada kita sekalian, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Bapak Ibu dan saudara semuanya, salah satu manfaat kita bersyukur yaitu sesuai dengan firman Allah, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian mau bersyukur, maka Allah akan ridho pada kalian. Nah, kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka supaya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, atas semua pemberian Allah dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya ini, kita syukuri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar mengkaji masih di surat Ali Imran, namun di ayat yang ke-14 sampai ayat 17. Ya, ayat 14 sampai 17. Di sini kita sama-sama belajar, saya belajar, Bapak Ibu belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita kali ini oleh Allah diberikan kebarokahan, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang telah disampaikan. Langsung saja kita mulai, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa buka surat Al-Qur'annya. Al-Qur'annya dibuka surat Ali Imran ayatnya 14. Mungkin di sini ada para ustadz, para ulama, para kiai. Apabila dalam saya belajar menyampaikan Al-Quran ini ada kesalahannya, mohon bimbingannya, mohon arahannya supaya lebih baik untuk dunia dan akhiratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi, zuyyina dihias-hiasi, linnasi untuk manusia, bagi manusia, hubbus syahawati, kecintaan terhadap atau syahwat, minan nisa'i, dari perempuan, dari wanita-wanita, wal banina, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati, wal qanatiri, dan harta benda yang banyak, muqantarati, yang bertumpuk-tumpuk, yaitu minat dahabi, dari emas, wal fiddah, dan perak, wal khayli, dan kuda, al musawwamati, yang bagus, kuda-kuda pilihan, wal an'am, dan binatang ternak, wal hars, dan kebun, sawah ladang,
Zalika demikian itu adalah mata'un kesenangan al-hayatid dunya kehidupan dunia. Wallah dan bagi Allah indahu di sisi Allah husnul ma'ab sebaik-baiknya tempat kembali. Bapak Ibu dan saudara semuanya, di sini Allah telah memberi penjelasan tentang kehidupan dunia. Di dunia ini Allah telah memberi kesenangan. Jadi kehidupan manusia ini dihiasi rasa cinta, rasa senang yang pertama kepada wanita. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kecintaan kepada wanita. Yang kedua, cinta pada anak-anak. Jadi kalau biasanya itu kalau masih bujang ya pengen menikah, menikah pengen punya anak, seperti itu ya. Jadi jika wanita itu menjadi wanita yang solehah maka akan menjadi perhiasan dunia ya. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri salehah perhiasan terindah. Nah gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu dihiasi dengan cinta kepada anak, keturunan anak ya Bapak Ibu. Kemudian menumpuk-numpuk harta, seweneng kalau golek duit itu ya, seweneng cari harta yang banyak. Terus ya nyimpen emas, nyimpen perak, punya simpanan, punya tabungan. Juga punya kendaraan, punya kuda, ya kuda yang baik-baik. Dan binatang ternak, juga kebun, seneng. Nah itulah kehidupan dunia Bapak Ibu. Kalau di zaman sekarang ini ya kalau masih bujang pengen punya istri, kalau sudah punya istri pengen punya anak, kalau sudah punya anak terus kerja cari uang yang banyak buat tabungan, ya kan? Pengen punya tabungan yang banyak, punya tabungan yang banyak kemudian buat beli kendaraan. Udah punya kendaraan, pengen punya ternak, pengen punya sawah, punya ladang, punya kebun. Ya seperti itu Bapak Ibu, muter terus. Bangun pagi, wah apa waktunya bekerja. Kemudian nanti cari uang, dapat uang, ada yang disimpan, ada semacam-macam lah. Itulah kehidupan dunia. Nah, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan bagi Allah di sisinya itu ada sebaik-baiknya tempat kembali. Begitu. Jadi semuanya itu ya akan ditinggalkan. Kesenangan dunia itu semuanya akan ditinggalkan Bapak Ibu. Maka kita di dalam mencari kehidupan dunia ya harus pinter-pinter. Pinter-pinter untuk apa? Untuk menyisihkan waktunya untuk beribadah pada Allah. Nah, di sini ada penjelasannya lagi di ayat 15. Qul katakanlah wahai Muhammad, a'unabbiukum, Qul katakanlah Muhammad, a'unabbiukum, maukah kalian aku kasih kabar, bi khairin dengan yang lebih baik, min dzalikum dari semua itu, dari anak, istri, dari harta, simpanan, ya, kuda, dari kebun, dari binatang ternak. Dari kehidupan dunia itu ada yang lebih menyenangkan. Mau enggak
kamu saya kasih kabar, saya kasih tahu. Yaitu lilladzina bagi orang-orang yang lilladzina bagi orang-orang ittaqau yang bertakwa mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Jannatin taman-taman surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya surga al-anharu al-anharu beberapa sungai. Khalidina mereka kekal fiha di dalam surga waswajum dan mendapatkan pasangan mutahharatun yang suci ya, yang disucikan. Waridwanun dan mendapatkan keridhaan minallah dari Allah. Allah dan Allah basyirun maha melihat bil ibad terhadap hamba-hambanya. Katakanlah Muhammad, maukah kamu saya kasih kabar dengan yang lebih baik dari kehidupan dunia? Mau enggak? Ada yang lebih baik, nah, yaitu besok itu ada surga yang mengalir. Di bawahnya surga itu ada beberapa sungai, ada sungai air tawar, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamr gitu ya. Dan mereka kekal di dalam surga itu kekal, juga mendapatkan pasangan yang disucikan ya, suci dari segala hal, dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah. Senang Bapak Ibu ya, terutama ini nih waridwanum minallah. Kita itu dapat ridho dari orang yang semuanya orang yang nggak bakal marah kepada kita, itu seneng banget. Kita berbuat apa aja nggak dimarahin itu seneng. Wah, saya lo ngapa-ngapain nggak dimarah. Nah, ini yang ridhoi Allah Bapak Ibu, ya harusnya lebih seneng. Ya. Buat siapa itu semuanya? Yaitu lilladzina taqau inda rabbihim. Yaitu surga itu tadi untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Wallahu basyirum bil ibad. Allah itu maha melihat dengan hamba-hambanya. Tahu mana hamba yang bertakwa, yang tidak, itu Allah tahu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada sesuatu yang lebih hebat, lebih baik dari kehidupan dunia, yaitu surga. Nah, orang-orang yang bertakwa itu siapa? Yaitu alladzina orang-orang yaquluna yang berkata mereka, Rabbana wahai Tuhan kami, innana sesungguhnya kami amanah, kami beriman, faghfir lana maka ampunilah kami, dzunubana pada dosa-dosa kami, waqina dan jagalah kami, bebaskanlah kami adzabannar dari siksa neraka. Nah, orang-orang yang bertakwa itu dalam doanya selalu mengucapkan Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu doanya orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu bisa dihafalkan ya, buat berdoa, buat minta ampun pada Allah. Ini doanya, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nah, kemudian itu doanya, prakteknya bagaimana? Yaitu as-sabirina. Orang yang bertakwa itu orang-orang yang sabar di dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Jadi sabar umpamanya, wah sholat terus ya, ini kan kita menjalankan ketaatan, ya sabar kerjakan. Panas-panas puasa, nah ya sabar. Terus sabar dari kemaksiatan, wah kudu ngempet, nggak boleh berbuat maksiat, ngempet sabar, nggak boleh ngeyel. Itu orang yang bertakwa, mereka mau sabar. Wasodiqina dan orang-orang yang benar dalam keimanannya, ucapannya, perbuatannya, seperti itu, sidik. Wal qanitin dan orang-orang yang taat
taat pada Allah. Wal munfikina, dan orang-orang yang berinfak, mau infak, mau sedekah, mau zakat gitu ya. Kalau hartanya udah nisab zakat, yo keluarkan zakat, orang bertakwa. Kalau hartanya belum nisab zakat, ya bisa infak atau sedekah seperti itu. Wal mustaghfirin, dan orang-orang yang mohon ampunan bil ashar, pada waktu sahur, akhir malam, Bapak Ibu ya. Nah, inilah kriteria orang-orang yang bertakwa. Satu, mau sabar di dalam hal ketakwaan dan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ini sabar, perlu proses. Diiming-imingi Bang Titil ya, harus kuat keimanannya ya. Jangan wah gak apa-apalah dikit, nah berarti belum sabar. Terus jujur sidik ya kan, benar keimanannya lahir batin seperti itu. Kemudian taat pada Allah, mau mentaati perintah-perintah Allah. Terus suka menginfakkan hartanya. Nah, infak dalam hartanya ini infak itu ada infak dalam fi sabilillah, juga infak buat keluarga. Kemudian orang-orang yang bertakwa mau minta ampun, orang-orang mau minta ampun pada waktu sahur. Memang susah Bapak Ibu, apalagi ini waktu sahur nih ya, enak-enaknya tidur. Nah, harus diupayakan, harus ada niat. Wah, nanti malam saya tak sholat tahajud, saya tak baca istighfar, mohon ampun pada Allah, seperti itu. Itulah kriteria orang yang bertakwa. Nah, seperti kajian yang sebelumnya Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka tidak suka marah-marah, ya kan? Kemudian selalu memaafkan kepada manusia yang menyakitinya. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian apalagi, yaitu orang yang mau infak dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini penjelasannya seperti itu. Kondisinya itu lapang itu ya pas punya uang, sempit pas nggak punya uang, atau pas nggak punya uang tapi dia pengen infak, niatnya sewenang menggebu-gebu aku tak infak. Nah itu ya infak Bapak Ibu. Atau pas sempit duitnya banyak tapi kok eman-eman, ya harus di hatinya harus diingatkan, hati-hati, mau buat apa hartanya gitu ya. Kemudian orang-orang yang ketika berbuat salah segera mohon ampun pada Allah, ingat pada Allah dan minta ampun pada Allah. Di sini minta ampun bisa waktu sahur. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Nah, maka mudah-mudahan dengan adanya belajar kajian seperti ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Yang tadinya itu jarang ibadah malam, ya kemudian ingat ayat ini, wah yo aku tak niat waktu sahur saya tak bangun untuk tahajud, untuk minta ampun pada Allah. Terus yang biasanya pelit, nah bisa mau infak, kayak gitu ya Bapak Ibu. Itu sedikit yang bisa kita ambil hikmahnya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, apabila ada ucapan terus perkataan yang tidak berkenan, ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para kiai, para ustadz, para ulama yang mungkin mendengarkan kajian ini. Saya belajar menyampaikan Al-Quran dengan harapan supaya bermanfaat untuk yang lain. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon arahannya dan mohon bimbingannya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Insyaallah kita akan sambung di kajian selanjutnya di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.